Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menemui Anda, tentunya dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai intuisi. Dan apa bedanya dari cerdas dan pintar itu. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah pemilik dari pembelajaran atau sekolah, yaitu Tribina Cita. Dan beliau adalah Pak Muhammad Soke. Baik, kita sapa beliau pada malam hari ini. Selamat malam Pak Soke, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak ya? Sangat sehat. Sangat sehat. Kayaknya wajahnya berseri-seri ini. Harus. Banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang asik nih di Tribina Cita ya Pak? Selama ini pengalaman sangat luar biasa. Ya, jadi segala macam bentuk karakter kita telah temui di Tribina Cita. Oke, baik pemirsa, segala bentuk karakter telah ditemui di Tribina Cita. Baik, Pak Soke, telah berapa lama sebenarnya Anda menggeluti dunia aktivasi intuisi ini Pak Soke? Sebenarnya sejak tahun 2007 bisa daya. Kita sudah menggeluti namanya aktivasi intuisi. Cuman begitu ini kita florkan ke masyarakat itu baru pertengahan Mei 2013 kemarin. Cuman sampai sekarang itu sudah 300 lebih anak yang telah diaktifasi intuisinya. Oh gitu ya. Baik Pak Soke, sebenarnya apa yang dimaksud dengan intuisi ini Pak? Kita kembali pada kekuatan manusia ya. Manusia punya kekuatan pikiran, ya, mata batin atau biasa kita kenal dengan kolbu, kita kenal dengan hati, kita kenal dengan juga intuisi. Yang ketiga kekuatan roh, ya. Yang keempat baru fisik. Nah, kekuatan pikiran itu sangat dahsyat sekali sebetulnya. Manusia mempunyai mempunyai pikiran. Ya, kalau manusia tidak punya pikiran maka menjadi menjadi kurang. Ya, kalau manusia harus punya mind ya. Cuman apa yang tidak bisa dibaca oleh pikiran itu bisa dibaca oleh hati atau intuisi. Ya, baru kekuatan roh. Kalau kekuatan roh itu yang nanti akan kita kembalikan pada Sang Pencipta. Baru kekuatan fisik kita ini. Nah. Baik. Terus Pak, jadi intuisi ini bisa dikatakan kalau dibahas ya di dalam terminologi agama yang lain adalah kolbu itu ya Pak ya? Betul. Kolbu. Kenapa sih Pak, apakah semua orang tuh memang punya intuisi Pak? Punya. Semua orang punya intuisi? Semua orang punya intuisi. Bahkan kalau kita kenal, tahu Albert Einstein mengatakan bahwa anak usia 4 sampai dengan 16 tahun itu intuisinya sangat tajam sekali. Nah, ini akan memudar seiring dengan perkembangan usia ya, karena faktor lingkungan dan sebagainya akan memudar kalau tidak diaktifasi. Nah, tujuan kita kenapa harus pakai aktivasi intuisi? Karena sekarang kan banyak anak-anak yang cerdas secara intelektualnya cerdas, pinter, ya? IQ-nya IQ-nya bagus, tapi secara budi pekerti, budayanya itu tercerabut dari mereka. Sehingga kalau sekarang nyari anak yang punya, kalau dalam kita sebagai orang Jawa ya unggah-ungguh itu kayaknya kurang ya gitu. Iya. Oh gitu Pak. Jadi berarti intuisi ini atau kalbu yang seringkali kita latih sebenarnya itu menyangkut juga tentang budi pekerti ya Pak Soke ya? Betul Bu ya. Jadi memang kita menekankannya pada budi pekerti ya. Kalau soal intelektual kita pasrahkan aja ke sekolah ya. Saya yakin sekolah sudah punya kurikulum yang bagus ya. Cuman kalau budi pekerti sampai sekarang saya belum dengar orang tua yang mengeluh hanya karena budi pekertinya anaknya kurang. Orang tua kebanyakan mengeluh karena nilai pelajarannya turun, nilai matematikanya turun. Sementara kalau budi pekertinya turun, orang tua kayak biasa-biasa aja. Baru kebakaran jenggot kalau anaknya sudah dapat masalah. Ya, Pak Soke, kalau kita kita melihat dalam masyarakat, apa yang menyangkut budi pekerti yang tidak berbudi dan pekerti ini Pak? Contohnya Pak? Banyak Bu Jadaya. Sekarang kita lihat kalau di televisi ya banyak tawuran remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Itu bagian kecil aja dari budi pekerti ya. Jadi ini menyangkut moralitas berarti ya Pak ya, budi pekerti. Betul. Jadi yang kita tekankan di moral anak-anak tersebut sehingga nanti akan tercipta generasi yang cerdas secara intelektual, secara spiritual dan secara emosional. Apakah agama tidak mewadahi moralitas ini Pak?
apakah dianggap kurang? Agama, apapun agama kita, itu mengajarkan moralitas yang baik. Ya. Cuman kembali lagi kepada kita manusianya, biasanya kita sekarang jarang orang yang menekankan ya kalau anak bolos belajar agama, orang tua biasa-biasa saja. Cuman begitu anak bolos sekolah, wah orang tua bingung, kenapa anak saya bolos, kenapa begini. Nah, mungkin ya ini disebabkan karena apa? Kalau belajar agama itu kan di negara kita termasuk pelajaran informal ya. Betul. Sementara kalau pelajaran agama pun di sekolah-sekolah umum ya, agama apapun itu nggak ada sekian 0, berapa persen dibandingkan dengan ilmu pengetahuan umum gitu. Ya, berarti Pak Soke berpendapat bahwa pelajaran atau kurikulum yang ada di dalam pendidikan kita itu hanya mengagungkan sebenarnya otak logika ini ya, intelektual ya sebenarnya. Intelijen, kecerdasan intelektual ya. Baik, Pak Soke, apakah ini yang membuat apa yang mendasari Anda benar-benar ingin terus-menerus untuk mengkampanyekan istilahnya tentang aktivasi intuisi ini, Pak? Pertama, dasarnya saya melihat Bu Sadaya bahwa anak-anak sekarang kayaknya nggak mengenali budaya ibunya itu apa ya, terus sopan santun, tata krama ya, bahkan sepertinya sudah kehilangan jati diri bahwa dia itu anak Indonesia, orang Jawa yang harus punya unggah-ungguh, membedakan mana yang tua, membedakan mana yang muda ya. Seperti saya pernah ketemu itu teman saya, dia nggak pernah ke luar negeri, anaknya juga nggak ke luar negeri ya, tapi komunikasi dengan orang tuanya itu pakai bahasa Inggris. Ya, jadi pakai ya kalau di sini kalau kita manggil ibu kita kan harus penuh dengan dengan hormat ya. Sementara kalau bahasa Inggris ada nggak bahasa Inggris yang antara orang tua dan yang muda kan sama aja. Nah, ini saya bilang kamu malah ke teman saya waktu itu ketemu di tol kebetulan waktu istirahat ya. Padahal kamu nggak pernah ke luar negeri, sementara anak kamu komunikasi dengan kamu pakai bahasa Inggris. Tujuannya apa? Ya, tujuannya memang bagus bahwa bahasa Inggris bahasa internasional yang harus dikuasai ya. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau dia menguasai bahasa Inggris tetapi juga menguasai bahasa ibunya. Ya, Indonesia akan kehilangan bahasa daerah kalau terus-terusan seperti ini. Padahal bahasa daerah kita tahu budaya daerah adalah cikal bakal dari budaya nasional. Ya, bahkan bahasa daerah sepertinya dikesampingkan di pelajaran-pelajaran sekarang, kurikulum sekarang ya Pak ya. Iya. Itu kurang benar sebenarnya Pak ya. Saya kurang sependapat ya. Bahkan pernah dulu itu anak saya itu waktu SD ya. Ini pengalaman lucu Bu Sadaya. Ya. Saya tanya, kamu ada pelajaran bahasa daerah? Ada. Terus kamu nggak ngerjakan? Lah gurunya aja Pak nggak bisa bahasa daerah ya. Nah, ini saya pikir anak saya bohong ya. Begitu saya datang ke sekolahnya anak saya tanya guru bahasa daerahnya, memang benar-benar nggak bisa. Jadi antara pelajaran bahasa daerah itu ya apa yang namanya hono coroko itu nggak tahu sama sekali gitu loh. Ya, jadi itu yang membuat Pak Soke melandasi Pak Soke untuk terus-menerus melakukan ini ya Pak ya. Betul. Kampanye atau terus-menerus melakukan untuk memperbaiki anak-anak bangsa seperti itu ya Pak Soke ya. Baik Pak Soke, sebenarnya ada nggak sih contoh-contoh yang berhasil dilakukan oleh Pak Soke di dalam memperbaiki anak-anak bangsa ini Pak? Banyak sekali ya Bu Sadaya. Kalau kita nanti kita bisa tunjukkan ke pemirsa Dhamma TV bagaimana sih anak-anak itu setelah diaktifasi ya, itu banyak sekali contoh-contohnya, mulai dari yang anak divonis atau dijustice oleh masyarakat itu anak ini autis. Ya, masyarakat kita kadang-kadang nggak bisa membedakan mana ini anak aktif, mana anak autis. Pokoknya ada anak yang sulit diatur dibilang autis. Ya, ini akan menjustice anak tersebut dan akhirnya pikiran anak tersebut bahwa dia autis, maka dia akan berperilaku seperti anak autis. Padahal setelah diaktifasi, dia anak normal dan dia bisa berkehidupan yang normal, tidak ada autisnya sama sekali. Nah, ini telah puluhan anak yang saya temui seperti itu yang datang ke Tribina Cita untuk diaktifasi. Oh gitu ya Pak. Nah di Tribina Cita ini sebenarnya untuk aktivasi intuisi itu dari umur berapa sih Pak sebenarnya bisa Pak?
Sebetulnya kita bisa aktivasi itu mulai dari anak di dalam kandungan. Oh, seperti itu ya? Betul. Cuman kalau di sini sementara kita buka yang dari usia 4 tahun sampai TK sampai mahasiswa pun bisa. Oh, sampai mahasiswa pun sampai bisa? mahasiswa pun bisa. Kalau yang tua-tua kira-kira sudah alot nggak Pak ya? Sudah berkarat nggak ini? Kalau tua-tua kita punya komunitas yang pelatihan intuisi tiap Sabtu malam Minggu ya, di kantor kami, ya itu nanti bisa sharing-sharing antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang putranya juga diaktifasi, sehingga nanti akan ketemu solusi. Oh, ternyata anak saya mengalami seperti Pak A. Nah, ternyata solusinya seperti ini. Nah, itu yang biasanya terjadi. Iya, jadi orang-orang tua berkomunitas di situ ya, berkumpul ya. Betul. Untuk kalau kayak gitu bagus ya Pak. Berarti Iya. anaknya juga. Kalau anaknya iya tapi orang tuanya enggak, mungkin tidak ada kesinambungan di situ nanti. Bahkan kalau saya berpendapat itu, yang harus diaktifasi itu mulai dari guru, orang tua, sama siswanya. Jadi kalau cuman siswanya aja terus orang tuanya enggak, juga akan enggak nyambung. Begitu juga kalau orang tua sudah, murid sudah, sementara gurunya enggak mengerti apa-apa, malah enggak nyambung gitu loh. Iya. Menjadi mungkin malah bertolak belakang ya. Kadang-kadang ada loh Pak orang tua yang justru mungkin mendesak anak untuk berprestasi banyak kayak gitu, kayak dijumpai Pak. Itu dilema orang tua kita ya. Dilema orang tua. Sebentar Pak, jangan dijawab dulu Pak, karena kita akan ketemu lagi. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan bertemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV. Anda yang berada di Tulungagung mungkin, Blitar, Kediri, Jombang, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat pada malam hari ini. Dan tentunya informasi yang kami berikan pada malam hari ini sungguh luar biasa. Mungkin bisa merubah bagaimana cara belajar anak-anak yang selama ini mungkin kurang, atau mungkin Anda mempunyai masalah dengan anak-anak Anda di dalam pelajaran yang diterimanya pada saat-saat ini. Baik, masih dengan Pak Sokeh dari Tribina Cita. Iya Pak, tadi kita terpotong nih pembicaraan kita. Apa dilemanya Pak? Ternyata ketika orang tua memaksa anak untuk berprestasi seperti itu kebanyakan dari pemirsa menghendaki seperti itu. Betul, ranking ya, ranking itu yang diinikan tuh. Iya betul. Kalau saya sering menjumpai itu bahwa orang tua itu menuntut anaknya harus terbaik, harus the best, harus ranking 1, tidak boleh kalah sama temannya. Sementara orang tua tidak tahu kebutuhan anak secara mendasar apa. Yang dia tahu selama ini orang tua yang penting secara materi tercukupi. Ya. Padahal anak kan tidak semua anak ya mempunyai potensi untuk menjadi ranking 1 ya. Toh walaupun nggak ranking 1 nggak apa-apa, yang penting juara pertama kan sama aja toh. Bagi saya nggak ada masalah, anak saya mau ranking 1, mau juara pertama, mau terbaik di kelasnya nggak masalah. Yang penting saya tahu kebutuhan anak saya apa, permasalahan yang dihadapi anak saya apa. Nah, sementara kita punya, bagaimana sih agar mengetahui anak-anak tersebut mempunyai gaya belajar yang bagus, sehingga nanti bisa belajar dengan baik. Itu jarang orang tua yang mau tahu. Ya. Benar. Bahkan saya yakin hampir 90% orang tua, terutama pemirsa Dharma TV, itu tidak tahu anaknya itu masuk tipe kecerdasan yang mana. Nah, padahal kita tahu kan ada 8 tipe kecerdasan yang ada. 8 tipe kecerdasan Pak. Apa aja tuh Pak 8? Ada naturalis, ada logis matematis, linguistik, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, ada visual, ada musikal ya. Ini tipe kecerdasan yang harus diketahui oleh orang tua. Nah, berdasarkan pengalaman saya tes tipe kecerdasan di mana-mana, itu anak-anak itu maksimal hanya punya 2 tipe kecerdasan. Idealnya anak-anak itu mempunyai tipe kecerdasan lebih dari 5 yang kita kenal dengan multiple intelligence atau tipe kecerdasan ganda. Nah, fungsinya apa Bu Sadaya? Kalau anak-anak mempunyai tipe kecerdasan yang ganda, maka mereka akan tahu, akan bisa belajar dalam kondisi dan situasi apapun. Sementara misalkan anak kinestetik itu nggak bisa diam. Ya, kayak anak saya dong. Betul, nggak bisa diam. Jadi dia itu mobile banget. Jadi kalau saya bilang anak ini mempunyai bakat perusak. Ya. Karena ingin tahu kali Pak. Iya, perusaknya kenapa? Kalau dia punya mainan, kalau kecil ya, nggak ada mainannya yang utuh, pasti dibongkar. Itu anak kinestetik. Betul. Iya. Tapi begitu dia masuk ke sekolah,
dia harus ikuti aturan sekolah, tertib, tidak boleh berbicara. Nah, apa ini nggak menyiksa? Betul. Sangat menyiksa sekali. Nah, sehingga kalau anak nanti sudah diaktifasi intuisinya selama 2 atau 3 kali pertemuan, dia akan mempunyai tipe kecerdasan yang minimal ada 2, ada 3. Akhirnya nanti lama-lama akan menambah dan akhirnya ke-8 tipe kecerdasan dia kuasai. Itu yang kita harapkan. Sehingga anak tidak ada masalah dalam belajar. Ya, sebenarnya masalah apa saja Pak yang di dalam belajar itu Pak? Ada masalah apa aja itu? Yang pertama, kita jarang ya mendapatkan siswa itu siswa itu mau fokus ya. Ini yang membuat anak-anak tidak bisa menerima pelajaran itu secara 100% dari gurunya. Kenapa? Tidak fokus tadi. Kenapa dia bisa tidak fokus? Ya, satu, pertama mungkin tipe kecerdasan dia berbeda. Ya, kalau dia seorang linguistik yang pandai bercerita, disuruh berpikir seperti orang logis matematis, dia juga akan nggak bisa. Ya. Oke, kesulitan dia ya. Kan ada beberapa gini. Seorang anak logis matematis, dia kalau mengerjakan secara tulisan, dia akan kesulitan. Kalau guru menerangkan dengan tulisan, dia akan kesulitan. Tapi kalau begitu guru menerangkan dengan diagram-diagram, dia akan paham banget. Ada lagi anak yang cara belajarnya itu melihat gerakan bibir guru. Nah, ini dia akan menjadi anak yang menyimpan pelajaran atau menerima pelajaran tersebut dengan melihat gerak bibir guru. Sementara guru nggak tahu. Kalau anak itu cara belajarnya seperti itu, anak ditaruh di belakang. Ini jadi masalah juga. Nah, makanya pentingnya tes tipe kecerdasan untuk sekolah, untuk guru, untuk siswa. Ini jadi kita bisa menempatkan siswa itu di mana. Oh, oke. Luar biasa sekali. Ini baru saya ketahui juga ya. Ternyata ada anak-anak yang itu apa Pak? Tipe kecerdasan apa Pak yang visual ya Pak yang melihat bibir guru? Visual itu ya. Betul. Wah, ini dia benar-benar, ini juga saya baru dapat pelajaran nih dari Pak Soke bahwa ternyata anak-anak kita mempunyai tipe kecerdasan yang berbeda-beda. Ada 8 tipe kecerdasan dan di manakah sebenarnya anak-anak kita mempunyai tipe kecerdasan itu dan kemudian bisa ditingkatkan dengan yang namanya tes aktivasi intuisi. Ya. Tapi harus dites dulu ya Pak. Harus kita tes dulu tipe kecerdasannya apa, nanti beberapa kali setelah pertemuan kita tes lagi dia sudah meningkat berapa gitu. Oke, bagi yang berminat untuk mengetahui apa tipe kecerdasan anak Anda bisa mendaftar di Dama TV dan kemudian di Jalan Ciliwung 57 ada tertulis di sini ya. Anda juga bisa menelpon demikian. Terus Pak Soke, apakah selama ini ada yang nggak berhasil sih Pak dengan program yang Anda lakukan ini Pak? Selama saya mengadakan aktivasi intuisi, ya dari sekian ratus siswa yang sudah kita aktivasi, insya Allah sampai sekarang, ya sampai saya duduk di Dama TV ini, itu zero komplain. Jadi nggak ada yang komplain gagal. Dan semuanya saya anggap berhasil. Karena apa? Pertama, orang tua datang ke tempat saya itu bersadaya, pasti berkeluh kesah tentang anaknya. Dan saya sudah hafal, sehingga saya nggak kaget. Ya. Ada anaknya yang katanya takut sekolah karena gurunya begini-begini lah. Kita juga nggak harus, ini yang salah gurunya, nggak harus langsung bilang gitu ya. Kita ngomong-ngomong sama anaknya. Setelah kita aktivasi seminggu, 2 minggu ya, akhirnya beberapa kali pertemuan orang tua tersebut datang dengan sudah mulai tersenyum. Walaupun senyumnya belum lebar gitu ya. Nanti setelah beberapa saat kemudian datang dah dengan senyum yang lebar, wah Pak, anak saya sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak perubahan gini. Ya, itu. Jadi sampai saat ini belum ada yang ketidakberhasilan. Jadi saya tetap bilang bahwa keberhasilannya 99% ya. Ya kalau saya nggak berani bilang 100% karena kalau 100% sudah bukan punya manusia lagi ya, gitu. Ada faktor X ya Pak ya yang nggak bisa kita ambil ya Pak ya. Iya Pak. Kayaknya saya pernah dengar bahwa pengajar-pengajar di tempatnya Bapak nih di Tribina Cita itu juga mantan dari anak-anak yang teraktivasi sudah secara intuisi. Betul ya. Jadi mereka semua itu anak-anak yang SMA waktu tahun kemarin itu kita aktivasi intuisinya dan mereka setelah itu masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan pilihannya, semua lewat jalur undangan. Jadi Bu Sada bisa main-main ke kantor nanya-nanya anak-anak, ya nilai matematikanya berapa ya.
Dan mereka jadi anak yang apa ya, tahu balas budi. Nah, setelah mereka merasa bahwa intuisi itu banyak manfaatnya, sekarang sambil kuliah mereka apa ya, menularkan ini pada adik-adiknya karena merasa bahwa dengan intuisi itu sangat bermanfaat sekali ya. Luar biasa. Ini cerdas emosional, cerdas spiritual juga ya Pak. Betul, Pak Soke ya. akhirnya Pak Soke. Iya. Baik pemirsa Dharma TV, Anda penasaran tentunya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Soke. Saya juga penasaran, benar nggak sih sebenarnya? Dan tentunya ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai bagaimana sih sebenarnya anak-anak kita bisa belajar dengan jauh-jauh lebih baik. Dan tentunya ini menyangkut 3 kecerdasan ya Pak ya. Jadi Intelektual, spiritual dan emosional sangat idealis, dan bagaimana nanti kita bisa membuat sebuah gerakan perubahan anak bangsa. Makanya pemirsa, Anda ingin tahu bagaimana praktek di sini? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan bahasan pada malam hari ini adalah sangat menarik, yaitu tentang aktivasi intuisi yang berhubungan dengan 8 tipe kecerdasan kita, dan juga bagaimana mengoptimalkan intuisi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dan benar. Baik, tadi sudah saya janjikan bahwa di sini telah hadir anak-anak yang telah melakukan aktivasi intuisi, begitu ya Pak Soke ya? Betul ya. Nah, ini ada sebuah praktek atau metode Pak Soke. Tadi kita berbicara bahwa memang di Dharma TV ada yang namanya meditasi. Betul. Nah, kemudian kalau metode Pak Soke itu bagaimana Pak mengajak anak-anak meditasi ini? Karena meditasi ini sesuatu yang mengajak anak-anak untuk fokus kan? Metodenya bagaimana? Karena sulit sekali loh mengajak anak-anak untuk duduk diam tanpa harus apa-apa gitu Pak. Betul bisa ada ya. Memang dasarnya semuanya pakai kita mengajak anak-anak untuk bermeditasi. Cuman ya itu tadi kendalanya bahwa anak itu sebetulnya kan sulit untuk disuruh duduk dalam waktu tertentu untuk bermeditasi. Cuman syukur ya kita nggak pernah kesulitan sampai saat ini bahwa anak-anak itu kita ajak bermeditasi dengan cara kita, dengan metode kita, mereka malah asik ya. Bahkan mereka sekarang sudah terbiasa bahwa setiap mau belajar itu bermeditasi dulu. Ini hal yang langka. Betul sekali. Ya, anak-anak mau tidur meditasi dulu ya. Ini memang yang saya harapkan seperti itu, dan mereka berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, kita nggak membatasi mereka mau agamanya apa, kepercayaannya apa, kita nggak akan batasi. Karena itu hubungan mereka dengan yang menciptakan kita. Cuman cara bermeditasinya yang memang kita pandu. Masalah doanya terserah mereka. Dan ini sudah menjadi budaya di Tribina Cita. Setiap anak bahkan mau makan pun dia berdiam diri sesaat untuk bermeditasi mensyukuri nikmat Tuhan gitu. Oke, baik pemirsa Dharma TV, meditasi adalah berada dalam kekinian. Bagaimana kita bisa mensyukuri saat-saat ini. Itu suatu metode sebenarnya, itu lintas agama saya rasa. Dan ini telah dikembangkan oleh Pak Soke, bagaimana mengajak anak-anak untuk lebih fokus dengan gaya meditasi yang telah diciptakan ini. Mas, tolong namanya siapa Mas? Afif. Mas Afif ya. Mas Afif ini kalau nggak salah mentor di Tribina Cita, betul? Iya, benar. Iya. Ini juga salah satu yang masuk jalur lewat undangan ya? Betul ya Mas ya? Iya. Di mana kuliahnya sekarang? Di Matematika UM. Oh, matematika. Wow, ini anak matematika ya Pak ya? Kalau Betul begitu ya. Oke, gimana Mas kok bisa, apa yang terjadi sebelum dan sesudah mengikuti aktivasi intuisi Mas? Ya, sebelumnya kan kurang konsentrasi ya. Tapi setelah ikut aktivasi, alhamdulillah jadi lebih konsentrasi. Lebih konsentrasi, dan kemudian nilai-nilainya bagaimana? Terakhir nilai ujian nasional kimia dapat 10. Wow, tepuk tangan dong. Boleh dong tepuk tangan ya. Nilai 10 sempurna, itu milik Tuhan katanya Pak Soke. Betul. Kimianya 10. Baik, terus ternyata masuk matematika ya Mas ya, lebih tertarik ya? Iya, lebih milih matematika. Oke, di sini ada adik-adik kita mulai dari TK, terus kemudian sampai kelas berapa ini Mbak? 6 SD. Kelas 6 ya. Ini mungkin Mbak siapa ini bisa di ini kan? Mbak Rena. Mbak Rena kelas berapa Mbak Rena? 6. 6 SD. SD mana ini? Kota Lama 4. Kota Lama. Yang keras Mbak. Pede aja, keras ya. Baik, itu dulu kenapa kok ikut aktivasi Mbak Rena? Awalnya kenapa? Tidak naik kelas. Dari kelas 5 ke 4.
ke 6 maksudnya? Iya, 5 ke 6 atau 4 ke 5? 4 ke 5. Kelas dari kelas 4 ke 5 nggak naik kelas? Iya. Oh, terus kemudian diikutkan aktivasi. Apa jadinya Mbak Rena sekarang pelajaran? Pelajarannya bagaimana? Nilai. Nilainya bagus. Nilainya bagus-bagus. Gurunya nggak heran? Iya, heran. Heran gurunya ya? Teman-temannya pada heran? Oh, sekarang Mbak Rena bisa apa yang bisa dipraktekkan? Main kartu. Oh, main kartunya, ada main kartunya apa Pak Soke sebenarnya Pak Soke? Anak-anak di sini kita ajarkan untuk membedakan warna antara merah dan hitam dengan mata tertutup. Nah, jadi mereka nanti akan menggunakan suara atau rabaan atau bau itu untuk membacanya. Oh, oke. Ya. Jadi intuisi ini sebenarnya mata batin ya Pak ya? Betul ya. Oke, mewakili mata batin. Baik-baik, mungkin bisa dipraktekkan ya sama Mbak Rena ya. Bagaimana bukan menebak dong ya, membaca tetap. Membedakan warna Iya. dari kartu itu. Oke, gimana ininya? Silakan Pakai meditasi ditutup dulu. Ya, ditutup Yang mata pakai semuanya. matahari itu. Nah, dilihatin nih ke kamera nih warnanya apa? Nih matanya ditutup Mbak Rena ya. Ya, mungkin bisa dilihatin ya. Merah, ki, wajik. Wow, betul. Terus berikutnya. Matanya ditutup. Love, as, merah. Betul. Matanya ditutup Mas, yang dilihat di matanya. Terus Love, ka, merah. coba dilihat di kamera. Bener nggak pemirsa? Wah, betul loh. Baik. Terus satu lagi ya. Wajik, J, merah. Baik. Oke. Betul semua ya. 100% loh, luar biasa loh, tepuk tangan dong. Teman-temannya tepuk tangan dong. Mbak Rena, itu ngelihatnya gimana itu? Tembus apa gimana ya? Nggak tembus kan itunya? Enggak, Tutup matanya? tidak. Mbak Rena bisa ngelihat dengan jelas? Itu tadi. Melihat dengan otak. Melihatnya dengan apa tadi? Kok bisa muncul tuh tiba-tiba muncul di otak atau bagaimana? Di hati atau gimana? Di hati. Oh, di hati. Ya itulah intuisi pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Itulah membaca dengan intuisi ternyata. Dengan mata ditutup kita bisa membaca. Berarti Pak Soke, kalau ada seseorang yang ingin mencelakai kita, mungkin lah ya, di dalam bisnis misalnya, itu bisa terasa Pak? Secara intuisi Pak? Dengan intuisi kita yang aktif akan terasa sekali. Jadi kita kadang-kadang ketemu orang Bu Sada ya, orang ini akan membuat kita Sulit gitu ya. kesulitan ke depan itu dengan perilaku dia maupun dengan cara dia, maka kita bisa hati-hati kan. Nah, itu kalau intuisi kita aktif. Sementara kalau intuisi kita nggak aktif, kita bermodalkan kepercayaan aja pada orang. Betul. Nah, itu yang biasanya membuat kita di belakang hari mendapatkan kesulitan. Oke, jadi ini berada dalam kesadaran sebenarnya kalau di dalam pelatihan meditasi ya. Baik, ini ada lagi nggak yang mau praktek nih? Siapa? Anissa. Oke, Anissa mau praktekkan apa ini? Membaca. Membaca dengan mata ditutup. Namanya Anissa, sekolah di mana? Sekolah di SDN Arjosari 1. Wih, sekolahnya lantang, suaranya lantang banget. Baik, dicoba bagaimana caranya, Mas? Mas, mungkin bisa dibantu ya? Ya, bisa nutup sendiri. Nggak ada bolongannya kan? Itu Bu Sada bisa coba. tapi saya belum bisa Pak, saya mau berlatih nih. Waduh. Coba dibantu Mbak Rena ditutup matanya. Iya Mbak Rena, tolong Mbak Rena. Saya bisa nembus isi dompet suami saya dong Pak, ada berapa Pak? Nah, itu yang nggak boleh. Iya. Waduh. Baik. Oh, dengan jari dia? Jangan, tak berani aku meneruskan lamunanku. Tak sempat ku bertanya, Pak Diran sudah minta pamit. Saya pamit dulu nak, segera setelah saya lapor Pak Polisi. Saya akan kerja Coba kembali. Bu Sada yang buka halamannya. Nanti dikira anaknya hafalan gitu Iya, loh. ini bukan hafal ya? Nah, coba. Oke, coba yang ini nih sekarang. Itu tadi sempurna, ya sempurna itu tadi dibacanya dengan benar. Tapi saya agak penasaran apakah itu tadi hafalan ya. Saya yang milih ya halamannya ya. Haji Abdullah adalah orang yang paling kaya di desanya.
Sawah dan kebunnya sangat luas. Walaupun kaya, Haji Abdullah adalah orang yang baik hati. Luar biasa, cukup luar biasa, berikan tepuk tangan, sempurna sekali. Waduh, saya belum bisa itu kayaknya Pak kalau kayak begitu ya. Iya, terima kasih. Siapa tadi? Anissa, luar biasa, itu tadi sempurna sekali pemirsa Dharma TV. Apa yang dibaca dan itu sudah saya pilihkan tadi dan ternyata itu persis, koma titiknya persis. Oke. Waduh, ini saya jadi tambah penasaran nih kayaknya. Anak saya mesti saya masukkan juga nih. Ini siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Ada lagi nggak? Ada tuh, Cantika, ayo. Untuk membuktikan yang namanya hidupnya intuisi ya Pak ya? Betul. Cantika, Oke. mau ngapain? Agak sini. Cantika? Cantika gambar ya? Oh, Cantika mau menggambar. Ini Cantika dari mana nih? SD mana Cantika coba? Oke, tanyain. Dari mana? Namanya Cantika dari? SDN Ajosari 1. SDN Ajosari. Mau ngapain nih? Mau menggambar. Menggambar matanya ditutup? Iya, Bisa? bisa. Oh, ayo. Saya dicoba sayang. Wah, diikat dengan erat ini Cantika nih. Pak Soke, sebenarnya dari apa yang terjadi ini Pak Soke ya? Ini menandakan apa sih Pak Soke? Sebenarnya Bu Sadaya, antara kenapa anak-anak tadi dengan meraba, ada yang meraba dengan mengetuk itu bisa membaca suara, rasa, bau, ya, terus apa namanya? Suara, rasa, bau ya? Iya, Tiga. suara, Sentuhan rasa, ya, bau sentuhan itu ya, ya. sentuhan tadi itu hanya di luar. Tapi begitu masuk ke otak akan dirubah menjadi listrik dan akan terbaca. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah anak bisa membaca dengan mata tertutup? Jawabannya 100% bisa, asal dilatih intuisinya. Dan perlu dicatat, ini bukan hipnotis, Betul. tidak pakai magic, ya, juga tidak pakai ramuan-ramuan atau mantra-mantra, Betul, sehingga anak-anak ini benar-benar alami membangkitkan aja intuisi mereka yang sebetulnya mereka sudah punya. Baik, luar biasa. Jadi ini kalau kita bikin satu gerakan untuk anak bangsa, ini bisa merubah mindset bangsa ya, merubah anak bangsa tentunya Pak Betul Soke. sekali ya. Baik, ini kita lihat bahwa, wah, ini sudah menggambar tadi ya. Menggambar apa ini? Menggambar bunga. Menggambar bunga, memilih warna pun tanpa melihat loh, dengan mata fisik maksudnya. Tapi melihat dengan mata batin atau intuisi ya Pak ya. Ini kalau misalnya buat main judi kira-kira gimana Pak ya? Tidak bisa. Oh tidak bisa Pak, Tidak saya bisa. nakal sekali pertanyaannya. Ini kan bisa untuk menangan ini. Karena di sini anak-anak nanti yang kita latih itu juga emosionalnya, spiritualnya juga kita latih, sehingga mereka akan menggunakan ini untuk hal-hal yang baik. Ya. Seperti super memorinya anak-anak. Dia mampu mengingat apapun selagi apa yang diingat itu bukan trauma atau bukan hal-hal yang membuat mereka takut. Itu. Misalkan di pelajaran dia akan kuat ingatannya, tapi di hal-hal yang trauma itu dia akan hilang. Jadi mereka untuk trauma masa lalu itu hilang. Berarti untuk aktivasi intuisi ini bisa menghilangkan trauma dong Pak? Betul. Fobia, Fobia, trauma bisa. Oke, ini jawaban dari pemirsa. Mungkin ada beberapa orang yang pemirsa yang datang di Dharma TV dan menanyakan, anak saya punya fobia, seperti fobia yang mencuci tangan terus menerus ingin bersih gitu. Itu bisa ya Pak ya dengan Bisa. melakukan ini ya Pak ya? Bahkan saya punya pengalaman baru-baru ini, ada 2-3 hari yang lalu itu ada anak fobia sapu. Oh, terus? Dia takut sekali kalau lihat sapu, takut banget. Ya, tapi begitu teraktivasi mereka, anak tersebut akhirnya sekarang sapu kemana-mana dipegang nggak apa-apa, udah nggak takut lagi. Ada lagi yang fobia keran, keran air. Jadi kalau masuk kamar mandi itu bawa handuk, itu bukan untuk pakai untuk nutup keran itu. Katanya kalau lihat keran kayak mau dimakan gitu. Nah, ketemu saya udah kelas 2 SMA waktu itu, dan akhirnya aktivasi 2-3 kali, sekarang udah nggak takut lagi sama yang namanya keran. Oh luar biasa. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya Anda banyak masalah di antara anak-anak kita. Mungkin ini bisa membantu untuk mengatasi persoalan yang Anda sedang alami. Dan tentunya Anda bisa mendaftar di Dharma TV. Alamatnya tertera di sini. Nanti kita akan bantu untuk mengadakan pelatihan ini ya Pak. Betul, Pak Soke ya. iya. Pelatihannya ada di kantor ya Pak ya, di kantor. Di kantor ya. ya. Oke. Baik, ini kita lihat lagi deh. Cantika udah sampai mana nih gambarnya nih? Sampai kelopak bunga. Wow, nggak jelembret ya, kalau orang Jawa nggak jelembret.
Yang pakai mata biasa aja nyelembret loh Pak. Waduh, warnanya Cantika tahu warnanya apa itu Cantik? Merah. Terus tengahnya apa itu? Oh ini merah yang diambil ya. Tengahnya bunganya warnanya apa? Kuning, bener loh kuning loh pemirsa. Tuh. Sudah ada lomba menggambar dengan tutup mata nih Pak? Belum ya Pak? Kita pernah mengadakan lomba mewarna dan menggambar, tapi bukan tutup mata. Oh, bukan tutup mata ya? Cuman anak-anak yang sudah diaktifasi intuisinya, mereka menggambar dan mewarna juga dengan tutup mata. Oh gitu, yang iya. sudah ya? Iya, tapi ternyata yang tidak pakai tutup mata semuanya pada kalah. Oh, dengan yang tutup mata? Waduh, ini juga ya, ini satu berita bagus juga. Ini mungkin kita bisa bikin satu lomba yang nutup mata semua ya Pak, kalau nanti aktivasi ini sudah menyebar kemana-mana ya Pak? Betul ya, itu memang impian kita Bu Jadaya. Ada lomba, misalkan Dama TV mengadakan lomba mewarna dan menggambar dengan tutup mata. Antik itu. Wah, sip. Baik. Ya, pemirsa Dama TV, tentunya kita sudah lihat bagaimana ketika anak-anak diaktifasi intuisi, ternyata mereka terbukalah mata batin mereka. Ini juga salah satu tujuan dari bagaimana kita bermeditasi. Tetapi di Tribuna Cita ini ada satu metode meditasi yang bisa diterima bahkan oleh anak 4 tahun sekalipun. Karena kita tahu bahwa melatih anak 4 tahun untuk bermeditasi itu sungguh sulit. Yang saya tahu, saya sendiri SMP baru belajar meditasi dan itu rasanya mau kemana nggak bisa duduk diam. Dan ini satu metode yang praktis saya rasa ya Pak ya. Berapa kali Pak untuk pelatihannya ini bisa seperti ini? Masing-masing anak beda-beda ya. Ada yang sekali sudah langsung bisa, ya paling tidak 2 kali lah. Paling lama 2 kali sudah langsung bisa. Nanti seperti Dika itu kemarin sekitar 2 kali dia sudah bisa membaca ya Dik ya. Nanti Dika akan memperagakan di sini mulai dari meditasi awalnya sampai dia menutup mata coba. Baik. Oke, ini Mbak Cantik sudah selesai menggambar. Coba Mbak Cantik ditunjukkan ke depan tuh, ke Om Dadang tuh kameramennya. Bener nggak? Nggak kebalik kan? Ngasih dulu, nggak kebalik juga loh. Baik, pemirsa Dama TV, sudah jadi sekuntum bunga yang dilukis atau digambar dengan mata tertutup. Nih sungguh luar biasa dahsyat kalau menurut saya. Baik Cantik, terima kasih ya. Boleh dibuka lagi matanya. Kalau setiap hari ditutup matanya, mau nggak? Nggak mau ya? Cantik? Dia yang nggak kelihatan siapa-siapa. Itu siapa gitu ya. Yeah. Baik, ini ada lagi yang mungkin akan memperagakan. Tapi kita mungkin akan jeda sejenak. Baik pemirsa Dama TV, tentunya ini sesuatu yang menarik dan kita akan ketemu lagi. Jangan kemana-mana karena ada sesuatu lagi yang lebih menarik. Baik pemirsa Dama TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan Pak Soke dari Tribuna Cita. Kita bahas masalah aktivasi intuisi. Anda lihat mata saya sudah berbinar-binar karena saya senang sekali berada di sini. Saya seperti menemukan sebuah sebuah jalan keluar untuk anak bangsa Indonesia ini untuk bisa menjadi anak-anak yang lebih pintar. Tetapi pintar tidak hanya pintar, tetapi mempunyai budi pekerti. Hal ini yang menjadi keprihatinan kita semua bahwa banyak sekali anak pintar tapi kurang cerdas ternyata, karena dia sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan kalau saya lihat ya Pak Soke, banyak orang tua itu bagaimana caranya supaya anak itu naik nilainya bagus dengan mengadakan cara mungkin konspirasi mungkin dengan guru. Betul ya Pak ya. Bahkan kalau cara yang lazim dan sebetulnya baik, cuman kurang baik dan kurang tepat adalah memasukkan anak ke bimbingan belajar. Aduh. Itu sesuatu yang menurut saya kurang tepat dan bukan solusi yang tepat. Karena coba sekarang Bu Sada bayangkan, anak kita di sekolah sudah belajar. Betul. Matematika misalkan. Sampai siang, nanti istirahat di rumah, bahkan mungkin nggak sempat istirahat, dia datang ke tempat bimbel. Betul. Di situ mendapatkan pelajaran yang sama. Nanti kalau orang tuanya masih kurang puas, di rumah disuruh belajar lagi. Besok pagi ketemu gurunya dia ngantuk. Dan pelajaran nggak akan pernah masuk. Ya. Yang perlu diajarkan itu adalah bagaimana cara anak untuk menyiapkan otaknya untuk bisa menerima pelajaran tersebut dengan sempurna dan dengan bagus serta menyimpannya di memori mereka. Nah, itu bisa didapatkan dengan meditasi untuk anak-anak itu.
Oke, meditasi untuk anak-anak, betul. Jadi sebenarnya otak kita nih komputer yang paling canggih ya Pak ya. Iya. Cuman betul. salah pemakaiannya nih, Iya, salah ya. makanya kalau ada lelang otak itu otak orang Indonesia paling mahal karena masih orisinil. Oh iya, iya. Persis kata Bante. Mari otak kita masih orisinil, jarang dipakai katanya. Baik pemirsa Dharma TV. Ini tadi ini ada Mas Dika ya. Dika. Ini Mas Dika ini akan memperagakan apa Pak Soke ini Pak Soke? Dia akan mempraktekkan bagaimana sih cara meditasi ya. Setelah itu hasil yang telah dicapai apa, monggo. Ini sebenarnya Pak Soke, saya mau tanya sama Pak Soke, kenapa Dika waktu itu datang Pak Soke? Mungkin bisa diceritakan. Waktu itu dia datang ke tempat kami yang pertama ngantuan. Ya, di sekolah itu sering tidur. Oh, ya. nonton TV kali ya, main game ya Mas? Terus apalagi Dik waktu itu Dik? Ya tidak, karena sering ngantuk maka pelajarannya kurang gitu loh ya. Betul. Nah itu yang sesuatu efek domino yang nggak bisa dihindari. Nah tapi sekarang sudah Bu Sada bisa tanya sendiri apa masih ngantukan atau enggak gitu loh. Nah saya mau nanya nih sama Mas Dika ini sekolahnya di mana sih? Di SD Arjosari 1 Malang. SD Arjosari, Iya. SD Negeri 1 ya? Iya. Arjosari Malang. Oke, kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Terus keluarnya pada waktu itu apa Mas? Nggak naik kelas. Oh nggak naik kelas ya? Naik kelas dari kelas berapa aja Mas? Kelas 5 ke 6. 5 ke 6? Iya. Kenapa? Sulit sekali pelajaran pada waktu itu? Enggak. Terus kenapa kok nggak naik? Ngantuk. Ngantuk. Loh, emangnya kamu ikut jaga malam apa gimana? Apa nonton main game kali? Ya. Iya. Oh, main game lebih menarik loh, Pak. Main game itu juga salah satu fokus loh sebenarnya, Pak. Gimana, Pak Soke? Main game sebetulnya hal yang nggak salah dan bagus ya untuk karena untuk teknologi kekinian anak memang nggak boleh terlalu terlalu kuper ya atau gaptek gitu. Iya. Nah, cuman terlalu seneng main game pun juga bahaya ya karena apalagi game online ini kita nggak bisa ngawasi anak kita. Betul. Ya makanya saya punya pikiran gini, anak saya mau beli HP saya belikan, cuman jangan sampai di password. Begitu di password saya jual lagi. Oh, solusi bagus kan. Beli komputer juga gitu. Saya belikan komputer. Mau minta komputer saya belikan. Mau minta laptop saya belikan. Cuman jangan di password. Begitu ketahuan di password saya jual. Gitu toh. Oke, salah satu inilah. Tapi kalau ke warnet loh Pak, nggak bisa loh Pak. Ya kalau ke warnet itu memang di luar kendali kita ya. Iya, Nah, betul. maka itulah pentingnya aktivasi intuisi sehingga anak bisa membedakan. Oh ini yang boleh, ini yang tidak. Ini yang hak, ini yang kewajiban. Nah, nggak semua anak pinter itu cerdas Bu Sada ya. Betul. Kalau kita tahu kalau di BNN aja ya, data korban narkotika atau penyalahgunaan narkotika itu rata-rata anak pinter. Ya, nggak ada anak bodoh yang pemakai narkoba juga nggak ada. Kalau kita mau ke jauh ke urusan negara ya, yang masuk penjara itu orang pinter-pinter semua. Betul. Ya. Betul. Ya, pintar belum menjamin bahwa dia bisa menjalani hidup dengan cara yang baik dan benar ya Pak ya. Betul. Baik belum tentu benar ya Pak di sini Iya. Pak ya. Baiknya sih baik. Baik pemirsa Dharma TV, mungkin Mas Dika ini ingin memperagakan bagaimana seseorang Dika yang kemudian kemarin mungkin tidak naik kelas, ngantukan, suka main game. Ini masalah kita bersama ya Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa. Anak kita senang aja main game. Itu tadi Pak Soke udah kasih jalan keluarnya. Kalau pakai password tak jual pokoknya. Ini juga salah satu solusi mungkin ya. Dan tentunya dengan berbekal aktivasi intuisi menjadi anak-anak lebih memahami tentang mana yang baik dan benar, mana yang salah dan tidak boleh dikerjakan ya Pak ya. Ya jadi mungkin kalau ini bisa jadikan suatu gerakan, ini akan membawa keluarga-keluarga ke masa depan yang lebih baik. Oke, kita praktek ya. Coba prakteknya gimana? Pakai meditasi dulu ya. Meditasinya gimana Mas Ika? Coba. Iya. Coba cari matahari dulu. Ini mic-nya nggak bisa ya? Sama berdoa. Oh bisa, oke. Hitungan ketiga, ambil nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. 1, 2, 3. Dilakukan sebanyak 3 kali. Hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Ya, sekarang langsung
langsung ditutup matanya. Iya, sekarang langsung ditutup. Itu ada tadi matahari itu sebenarnya apa sih Pak? Apa di situ terbuka gitu terus? Itu sebetulnya hanya hal yang agar anak itu tertarik untuk bermeditasi aja. Oh, gitu, Ya gitu. kita ajak Memfokuskan diri juga ya? berfantasi gitu ya. Oke. Kalau anak tiba-tiba langsung kita ajak bermeditasi, pasti yang ada dia lari. Ya. Iya, betul. Ya. Suruh diem Suruh gitu diem ya. itu wah ampun ya anak sekarang ya. Kita aja yang tua-tua kadang-kadang menyempatkan meditasi 30 menit mau tidur aja kadang sering lupa ya. Apalagi anak-anak. Iya, betul, meditasi atau mau nonton sinetron ya. Jadi kadang-kadang ini loh pemirsa, mungkin kita bisa melakukan latihan meditasi sesudah melakukan aktivasi intuisi untuk bisa lebih lebih tenang, lebih damai nanti hidup. Betul, ya. iya. Baik, ini Mas Dika, saya punya tulisan seperti ini Mas. Nah, ini nih coba ya nanti kita bacakan sama Mas Dika ya. Bisa nggak Mas Dika? Tulisannya besar-besar ini. Sudah ditutup ya? Nggak kelihatan kan? Oke. Coba Mas. Masalah anak dalam belajar. 1. Hampir 100% siswa tidak dapat menerima pelajaran yang diterima 100%. 2. Prestasi belajar siswa kurang. 3. Siswa tidak bisa konsentrasi. 4. Siswa cenderung nakal dan merontak. 5. Siswa kurang bisa berinteraksi dengan temannya. 6. Dan lain-lain. Bawahnya Mas. Penyebabnya: 1. Siswa tidak fokus. 2. Emosi siswa negatif. 3. Siswa belum bisa mengoptimalkan otaknya. 4. Siswa belum bisa mengondisikan dirinya untuk dapat menerima pelajaran. 5. Tipe kecerdasan siswa belum diketahui. 6. Intuisi siswa belum aktif. 7. Dan lain-lain. Wah, saya berikan tepuk tangan. Perfecto. Terima kasih Andika. Andika ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, apa yang dibaca tadi benar-benar sempurna ya. Jadi luar biasa sekali bahwa ternyata aktivasi intuisi ini membuktikan terbukanya mata batin kita minimum 2 kali. Bisa sudah Pak ya? Tidak 2 kali semua. bisa. 2 kali dari penelitian Bapak, 2 Iya, kali sudah rata-rata bisa 2 ya? kali ya. Mungkin untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus memang butuh waktu lagi. Oke, gitu. anak-anak berkebutuhan khusus ini apa? Anak-anak yang di justice oleh masyarakat, Autis tadi hiperaktif, itu, autis dan sebagainya. Nah, itu belum tentu dia itu autis ya, cuman kadang-kadang perilakunya memang lain dengan yang lain gitu ya. Anak kinestetik ya itu cenderung geraknya kan sangat aktif sekali ya. Kalau kita sangka kita kadang-kadang menduga-duga anak ini harus dibawa ke psikolog, anak ini hiperaktif, padahal tidak. Memang tipe kecerdasannya dia seperti itu. Nah, tapi kalau sudah terlanjur divonis bahwa dia hiperaktif, maka dia akan berperilaku seperti itu. Karena di pikirannya itu sudah tertanam bahwa saya ini hiperaktif gitu. Iya. Baik Pak Soke, mungkin ada kesan atau saran dan pesan kepada pemirsa kita. Ada sedikit waktu untuk Pak Soke, monggo. Terima kasih pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Kita telah tadi banyak berbincang tentang bagaimana sih membuat intuisi anak menjadi aktif ya. Saya perlu tekankan di sini, anak itu ibarat anak panah ya. Begitu terlepas dari busur maka tidak akan pernah ada yang bisa menahan ya. Mari kita arahkan anak kita ke tujuan atau kesasaran yang tepat sebelum benar-benar terlepas dari busurnya. Terima kasih. Khalil Gibran itu Pak, kalau nggak salah ya. Busur. Baik, terima kasih Pak Soke atas kehadirannya di sini. Semoga ini membawa sebuah pencerahan bagi anak bangsa dan kita bersama-sama dengan Dhamma TV berjuang untuk ini ya Pak Soke ya. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya sesuatu yang menarik pada malam hari ini telah kita bahas dan janganlah hanya menonton acara ini, tetapi sebarkan ini kepada teman-teman, saudara, tetangga yang semuanya pasti membutuhkan jalan keluar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Jadi ini akan merubah mindset anak bangsa, menjadikan anak-anak bangsa yang pintar tetapi sekaligus berbudi pekerti. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kalau Anda ingin bergabung, Anda ingin mendaftar, silakan ke alamat kami di Dhamma TV dan nanti akan kita salurkan ke Sekolah Tri Bina Cita. Jangan ragu-ragu, segera hubungi
Dhamma TV. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan saya berharap dan kami semua berharap bahwa hal ini akan mendapat jalan untuk memberikan solusi perbaikan bagi anak bangsa. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.